Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita nggak sendirian nih. Gua Aliando Syarif ditemenin oleh Aroma Hadijah dan juga Ryu Kenli. Nah, kita bertiga di sini juga tidak hanya bertiga, tapi ada satu bintang tamu yang sesuai dengan judul film. Ya itu ini tayang tanggal berapa? 19 Oktober. 19 Oktober di seluruh bioskop sayang kali ya. Nah, berhubungan dengan judul yang sama ini, yang Indigo, tidak akan garing kali ya rasanya kalau misalkan kita nggak mencari tahu tentang Indigo yang asli itu seperti apa. Karena kan di sini ya ini kan pemain doang. Iya. Ini kagak ngerti juga. Emang apa Indigo? Indigo Orang yang tuh punya kemampuan. warna biru. Warna biru keunguan ya. Anugerah Indigo Ya kita kan tadi cuma biru keunguan doang. Nah kita nggak tahu tuh Indigo itu sebenarnya kayak gimana sih. Dan di sini sekarang kita nggak sendiri dan kita langsung bersama dengan ahli dari spiritualitas Teh Ria. Tepuk tangannya dulu dong buat Teh Ria. Insyaallah. Teh Ria apa kabar? Baik. Ini baju hari ini hitam-hitam ya. Oh iya benar. Ya, tadi kita juga habis bikin konten sebelah ya. Nggak ada bedanya juga padahal. Ada dong. Teh Ria aja yang ngomong halo gitu. Ada bang bedanya bang. Apaan? Kita pakai sepatu. Semua sepatunya hitam putih ya. Iya benar. Kayaknya kita sehati ya, Ali ya. Ini kita sehati. Ini kita yin and yang ya. Yin and yang. Oke. Yang susah juga ya sih. Apa sih bahasa Yin, Chinese? yang. Ini Koko yin Yin, and yang ya. Koko. Yin, sebenarnya yin. Oke. Di film Indigo ini kebetulan bertemu langsung oleh Teh Ria yang memang ahli spiritualitas dan juga Indigo. Sebenarnya kata Indigo ini bebas untuk orang ingin percaya atau tidak. Karena ini kita sendiri yang akan merasakan dan kita akan mencari tahu juga apa arti indigo itu sesungguhnya. Langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Indigo ini berhubungan dengan orang-orang yang bisa melihat hantu pastinya. Tapi sebenarnya nggak cuma melihat hantu aja kan? Enggak juga sih, kalau indigo kan kepekaan lebih ke indera yang di luar dari panca indera kita ya. Iya. Indera di mana yang Tuhan kirim, Tuhan kasih itu kelebihan bisa merasakan gitu, terus bisa melihat, bisa juga menolong. Jadi artikulasinya indigo itu sebenarnya banyak. Oh banyak ya? Nggak cuma indigo dia bisa ngelihat aja, dia bisa ngelihat tapi dia tidak bisa komunikasi. Ada yang dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan. Ada yang bisa melihat, bisa berkomunikasi, tapi dia tidak bisa membantu orang untuk menyembuhkan orang atau menyelesaikan masalah. Oh itu ada levelnya ya? Ada levelnya. Indigo Kalau itu hanya sebutan. sebutan sih. aja ya? Perihal dengan melihat orang mati pastinya. Melihat hantu ya? Melihat hantu-hantu yang mungkin pernah hidup sebelumnya, betul ya? Pasti mereka ya. Atau emang jin kan memang ada sebelum kita lahir atau kita ada Sebelum di kita bumi ada ya? juga dia udah ada. Setan duluan. itu sebenarnya juga jin ya Teh ya? Ya. Cuman karena kita hidup, mereka tidak mau menyembah kita aja intinya. Nah, kalau memang awal ada jin dan arwah manusia, ini nggak jauh dari mati suri nih. Nah, mati suri itu dari orang indigo bisa nggak sih melihat juga selain dari hanya melihat jin, melihat hantu atau arwah, tapi bisa juga nggak melihat orang yang mati suri yang konotasinya itu masih punya nyawa dan masih hidup gitu? Sebenarnya indigo itu kan lahir dari beberapa cara ya, kayak misal salah satunya itu turunan. Dia keturunan memang dari leluhurnya mereka atau kakek neneknya mereka dulu itu terlahir sebagai indigo. Yeah. Akhirnya punya perjanjian itu kalau nanti anak turunan mereka itu akan punya si sensitif ini, si indigo ini. Itu pasti salah satu ada. Contohnya nanti omnya ada, ayahnya ada, baru ke kita gitu. Itu kalau dari keluarga. Ada lagi indigo yang lahirnya itu lewat kecelakaan. Contoh, awalnya Bang Ali, Aroma dengan Ken tidak pernah namanya bisa melihat. Nah, terjadilah salah satu tragedi kecelakaan, mungkin tabrakan motor atau tabrakan mobilan. Nah, di situ sekaligus kalian ngalamin mati suri. Jadi koma, kayak orang koma. Habis kecelakaan itu, kalian tidak sadarkan diri, kalian ada di dunia fase lain. Dunianya lain. Di alam lain lah gitu. Di fase lain itu kalian tahu di situ mungkin ada yang bisa kehidupan mereka itu di dalam mati surinya mereka atau dalam keadaan mereka koma tidak sadar diri, mereka ketemu dengan dunianya mereka baru yang baru mereka lihat. Contoh
Mereka ngelihat ada di padang gurun yang luas, tidak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba mereka ngalamin ada pecutan, kayak ada bunyi pecutan halilintar atau petir, tiba-tiba mereka kebangun, saat bangun itu ternyata dia sudah tidak sadar selama 12 hari atau 10 hari atau 5 hari. Padahal di situ dia persekian menit aja. Nah, tiba-tiba setelah dia bangun, dia ngalamin yang namanya, lo siapa? Loh, Oh, amnesia. lupa ingatan. Iya. Ada lagi malah yang terbalik, setelah kejadian dia koma, pas ngelihat dunia halus itu, alam goib, malah nyata. Yang tadinya dia tidak bisa ngelihat, malah di situ bisa ngelihat. Indranya kegesek malah. Lebih mancar lagi akibat kecelakaan tadi. Oke. Jadi mati suri itu sebenarnya kan peralihan ya. Harusnya dia sudah pindah ke alam goib, pindah alam, beda alam atau meninggal dunia. Tapi di situ ada satu, kalau kita bilang tugas kita sebagai manusia itu belum selesai. Dia bisa ngelihat alam lain dengan nyata. Berarti beda level sama rep-repan ya? Beda. Kalau rep-repan kan ketindihan. Ketindihan ya, beda Jadi ya. dia Itu kalau orang pengen- indigo bisa nggak lihat orang rep-repan teh? Bisa. Bisa. Kalau orang indigo yang aslinya dia memang indigo, saat orang tidur terus kerep-repan, ya dia memang ngelihat ada yang melayang di tengah mukanya dia, seperti bener dia mau masuk, atau ada yang nindi pegang bener. Orang kalau rep-repan itu setan itu mau masuk ke dalam diri kita atau memang Enggak cuma minus? ngambil energi aja sih sebenarnya. Tapi ke rep itu dia ngambil energi kita yang sempurna, karena tidur itu kan kita rileks banget, jadi energinya sempurna diambil. Biasanya kalau kita dari tempat mana, tempat angker, tempat kita tidak bersih-bersih, nah dia masih ngikutin, jadi kesempatan dia ngambil energi lebih cepat. Kalau ada yang juga sebutan astral project. Ya, Ini ritual apa sih astral project itu? ya tergantung Itu kemauannya. ritual tapi benar? Iya, itu tergantung kemauannya apa astral project. Kalau itu kan terlalu masa kini banget ya astral project. Apa sih bahasanya. sebutan aslinya apa? Jadi project astral atau astral project ini kan di mana dimensi lain itu terhitung sama kita, kelihatan sama kita dengan nyata gitu kan. Kadang orang lagi nonton begini nih, kita lagi penelusuran tiba-tiba ketemu sama. Enggak, jadi makhluk sebutan astral astralnya. project apa sih selebihnya tuh? Lebih ke apa ya kalau astral project ya? Kalau dibilang indigo ada namanya astral project, sebenarnya astral project. Tapi kalau kita bilang sama kayak moksa gitu loh. Moksa Cuma ya? kalau moksa terlalu tinggi ya. Oh, moksa itu justru terlalu tinggi. Terlalu tinggi kalau moksa. Itu apa sih yang dilakukan? Kalau moksa itu hidupnya kita kita di alam nyata gini udah dikatakan meninggal. Padahal kita ada hidup di Oh, satu dimensi lain ya? contoh kita wallahu alam bisawaf dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir itu juga masih diperbincangkan Nah, ya, masih konspirasi. Nah itu, jadi moksa itu sebenarnya dia ada tapi dia pindah ke alam lain gitu. Tapi emang kalau moksa itu kan perpindahan tapi yang lama, yang kekal Bang Ali. Maksudnya dia lama nggak sebentar. Orang-orang mati suri gitu kan. Ada orang indigo ketemu gitu, saling sapa gitu mungkin gak sih? Ya pasti mungkin aja sih. Mungkin aja. Apa orang indigo ini nggak tahu kalau dia indigo kan? Akhirnya dia ketemuan malah, loh, Mas, gitu kan? Dari mana gitu ngobrol sempat mungkin nggak? Ya enggak, itu mah hayalan Mas Ali Mas aja. aja ya. Tapi kayak berarti kalau ketemu hantu tapi. Iyalah. Oke, berarti ya. pasti. Nah, terus hantu mungkin nggak nyamperin orang indigo? Kalau seorang hantu terus nyamperin orang indigo mah pasti. Karena kan itu ada magnet. Orang nih kita sudah menjadi anak spesial atau kita punya keistimewaan yang Tuhan kasih, indigo, kepekaan itu. Makhluk astral pun melihat kita itu kayak ada magnetnya. Jadi kenapa orang yang bisa melihat itu atau orang yang dibuka mata batinnya, dia tiba-tiba terkejut, dia shock karena tiba-tiba ada di depan muka, ada di sini kok banyak. Karena itu magnet buat mereka gitu. Energi kita yang baru banget untuk nyapa mereka gitu loh. Nah, jadi kan tadi kan kakak sempat cerita kayak mempelajari ilmu hitam ya. Nah, selain mempelajari ilmu hitam, ada lagi gak sih ilmu yang Teria pelajarin? Karena awalnya itu aku kan indigo, terus itu sudah turunan dari dua keluarga mamaku dengan keluarga papaku, terus berakhirnya itu di SD karena aku kayak masa bodoh
Masa itu ya berjalan ya indigo, gue bisa ngeliat setan ya udah biasa aja. Malah berakhirlah di situ masa bahagia. Karena ternyata indigo itu kemampuan aku bisa melihat, kemampuan spiritualis dari keluargaku aku gunakan untuk ilmu kebal dulu. Jadi bahasanya gini, gimana caranya gue akan terus dilihat orang baik-baik aja, biasa-biasa aja, biar orang gak ada yang tahu. Tapi di saat orang nyerang aku bisa kuda-kuda, bisa nyerang balik gitu. SMP SMA mulailah belajar 41 hari berendam di sebuah telaga untuk mendalami ilmu santet, teluh dan guna-guna. Itu sudah menjamin ke semuanya, pelet, gendam, dan teror ilmu hitam lainnya. Tapi tidak sampai situ, karena perjalanan aku kan habis dari situ 2 bulan kemudian sudah bisa praktekin ilmu hitam. Saya diajak dengan guru saya itu untuk mendalami ilmu sihir lainnya atau ilmu hitam lainnya, yaitu ilmu kalau orang bilang ngipri ya, apa sih kalau bahasa kitanya ngipri apa namanya Om? Jadi pesugihan, gue lupa gue. Itu bagus itu. Abahku itu cuma ngasih aku itu untuk ngipri, kan ada 2, ngipri monyet sama ngipri ular. Jadi selain pesugihan bahasa lain tuh ngipri itu. Iya, ngipri itu bersekutu dengan iblis, dengan setan, dengan jinnya mereka. Nah, aku belajar di sini, bukan aku yang nyugih Bang Ali, tapi bukan saya yang nyugih. Saya yang akan kasih ilmu itu ke orang-orang yang butuh kekayaan. Pernah juga ada salah satu tempat gitu ya, di gue lupa daerah mana itu. Itu saat kayak kuburan, di tengah-tengah itu pohon. Mungkin tahu kali itu tempat itu. Itu di pohon itu sering banget banyak sajen tuh. Oh. Katanya untuk memperkaya diri, dan banyak banget sampai sekarang yang markir. Dan yang markir tuh kebanyakan udah pakai mobil. Ya karena kan tempat keramat itu kadang dikeramatkan sama orang-orang tertentu, bukannya kirim doa untuk wasilah kita minta karomah dari Allah ya. Kan biasanya kalau tempat-tempat keramat kita berdoa ziarah gitu kan, kita hanya mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang di otaknya hanya kekayaan duniawi, pasti datang ke tempat-tempat keramat itu kasih sajen dan tapa atau minta permintaan. Contoh, mereka minta kekayaan, minta kesuksesan, kejayaan, tapi bukan itu aja, pasti ada ritual-ritual lain yang mereka lakuin. Jadi kalau pesugihan itu bakal keputus gak maksudnya, kayak nggak bakal ada tumbal-tumbal lagi setelah? Iya, kalau yang ikut pesugihan atau penumbalan itu meninggal, baru selesai semuanya. Kalau meninggal nggak akan berhenti? Akan berhenti kalau udah di tangan orang yang tepat. Contoh, dia datang ke ahli spiritualis, alim ulama atau para kiai yang bisa memutuskan perjanjian itu. Tapi yang namanya perjanjian dengan iblis, saya aja tidak segampang saya cerita. Perjalanannya itu panjang sekali. Dari 2016 ke 2017 mengalami itu rasa panas terus di badan selama beberapa bulan. Akhirnya saya baru mengeluarkan 2 kalimat syahadat dengan taubatan nasuha. Lama juga itu untuk pemberhentian, gimana caranya. Saya mulai belajar sholat, belajar lagi buat istiqomah, sampai akhirnya saya menentukan diri saya untuk hijrah ke pondok pesantren. Sebelum saya datang ke pondok itu, saya menemukan orang yang tepat. Jadi ada teman saya yang udah kesana duluan. Kayak bahasanya, nih temen gue mau minta tolong di sini pembersihan, dia gini-gini, kita bantu gitu, karena mau istiqomah. Akhirnya ya qadarullah, Allah yang kasih jalan. Allah kasih jalan. Orang yang mungkin dikirimkan santet, anggaplah orang ini gagal ya, tidak bisa menangani diri dia sendiri untuk bisa menangani santet itu. Kemudian dia meninggal. Habis meninggal, arwahnya itu mati yang dibilang karena santet ini sama nggak sih sama orang yang meninggal secara kemanusiaan, manusiawi gitu? Sama atau enggak? Sebenarnya orang kesantet, orang kecelakaan, orang bundir atau bunuh diri itu tuh sama, arwahnya dia yang akan nanti diambil sama korin, jin korin yang akan menyerupainya dia untuk mengganggu manusia lainnya. Nakutin, kayak nangis, sedih, menceritakan kenapa dia meninggal, dia disantet, dia kecelakaan. Tapi sebenarnya ya sebenarnya tuh balik lagi ke hukumnya Allah. Kalau orang udah meninggal udah lari ke atas, udah ke alam barzah gitu bahasanya, udah ditarik ke alam Tuhan gitu. Cuma untuk kenapa mereka bisa hadir lagi kedua kali, kan kita punya jin korin. Pasti ya. Nah, dalam apa ya, kitab-kitab pun kan berkesinambungan kan. sebenarnya kita satu doanya, cuma cara ibadahnya aja kita beda-beda. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja kalau kayak Ulur kita juga sama kok.
Apa? Abraham. Oh iya benar. Ya, apa kitab Abraham ya. Kita Di, kan, di kitab agama Abraham itu kan, Abrahamik. iya kitab Abrahamik itu pasti kita akan diceritakan oleh hal-hal yang fantastis ya, Iya. dari kisah Nabi Musa dan lain-lainnya gitu. Nah, Ya pastilah. untuk di era sekarang ini hal-hal yang mistis, ilmu hitam gitu-gitu, padahal sudah dijelaskan di zaman Nabi Ya, Musa itu ya, sudah di ada. agama sudah dijelaskan itu sudah ada semua. Di era ini, era globalisasi ini masih juga sebenarnya orang yang nggak percaya tuh soal hal-hal gaib atau ilmu hitam. Itu gimana cara Teria buktiin itu? Kalau untuk zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kan kita kalau Indonesia sih dunia spirit kayak ilmu hitam, lintrik gitu, terus santet teluh gitu-gitu, memang kita tradisi dan budaya kita kaya dan itu pasti mayoritas dan minoritasnya mengerti, percaya. Tapi pribadi individunya manusianya ada yang bilang emang iya ya teh, kalau kesurupan itu bisa kita nyerupain binatang atau nyerupain apa. Nah, cara kita ngobrolnya sama mereka yang nggak ngerti, cara saya ngadaptasi sama orang yang logiknya bener-bener dipakai logik, saya selalu bilang gini, Logis tugas lah ya. ya yang logika banget. Saya mengebelakangkan ilmu hitam, tapi saya cuma menanyakan gini, kalau memang kalian bertuhan, punya Tuhan, pasti tahu cara kita beribadah aja kadang bingung. Coba kita tanya nurani kita sholat dengan apa yang tidak terlihat, tapi kita menyembah dengan apa yang tidak terlihat, saya gitu. Di balik itu ilmu hitam dari dulu sihir sudah ada dan memang dikotak-kotakan yang benar non medis dengan sains, goib dengan sains, dan ternyata para dokter pun percaya dengan adanya ahlul goib atau goib. Dengan goib itu ada, cuma beda penyakitnya, beda caranya. Kalau ilmu sihir yang menggunakan buhul seperti santet teluh guna-guna itu kan ada buhulnya. Apa sih teh buhul? Ada diikat pakai pocong atau tali putih, itu isinya tanah kuburan, ada rambut, paku dan lain-lain tuh yang sudah karatan. Itu yang sudah biasa digunakan pakai buhul, santet teluh guna-guna. Ada lagi yang menggunakan lagi kalau ilmu hitamnya setan, jadi kemasukan terus dia kesurupan lagi. Ada lagi yang menggunakan dimensi lain itu dia pakai tarikan, jadi dia pakai boneka bisa atau foto. Oke. Foto itu kenapa dibilang foto itu nggak boleh sembarangan kita gunakan foto. Ain aja, penyakit ain aja bisa. Jadi kalau saya kasih tahu ke mereka yang tidak mengerti ilmu sihir, terus yang tidak mempercayai ilmu sihir, saya akan bertanya gimana caranya orang gila itu bisa sakit, ODGJ itu bisa sakit, dari mana? Dari mana ceritanya? Itu kan yang menalar otak, ya kan? Otaknya dia ke-trigger, kita nggak tahu depresinya masalah gara-gara apa, ke-trigger terlalu puas sampai ngelos otaknya dia, sampai akhirnya imajinasi semuanya dia bertumpuk, halusinasi dia bertumpuk, ya jadilah ODGJ. Itu aja nggak bisa untuk konsumsi obat aja, pasti beberapa tahapnya. Apalagi goib yang tidak bisa saya kasih tahu ke orang satu-satu nggak bisa. Bang Ali, kayak Bang Ali kalau mau ngasih tahu satu-satu ke orang yang tidak mengerti, yaudah akhirnya memutuskan dengan simpel, iya gue santai tapi gue ada ilmu sainsnya. Nah balik lagi, kalau dokter itu percaya dengan ilmu sains metafisika tuh ada. Tapi kalau ilmu gaib yang aku kirim ini, aku bisa jelaskan dari yang dia rasain dulu. Dari dia rasain. Selalu saya suruh dia ke medis, selesai ke medis baru saya analisa lagi dari penglihatan mata saya. Tapi kalau orang-orang lain mau percaya sama Terry atau enggak, wallahu alam itu terserah kalian. Saya kembalikan. Terus gimana cara kita nyangka kayak kalau ada orang yang ngirim santet ke kita? Masa kayak Masuk. menghalangi itu iya. semua? Sebenarnya kalau Kan untuk serem. Kita nggak ada kalau yang tahu, benar kan? kita nggak ada yang tahu kapan aja bisa terjadi. Kapan aja bisa terjadi. Apalagi kalian anak-anak Digantuk muda. dia. Iya. Bener, kalau untuk caranya menangkal gini Aruba, kan kita balik ya, apapun itu terjadi karena diri kita, keyakinan kitanya. Kalau kitanya dalam keadaan capek tapi masih bisa ngalangin ya. Contoh kita bersih-bersih badan dulu, terus ibadah, terus otak kita tuh harus berpikirnya yang positif, tapi balik lagi
kejahatan kan terjadi bukan karena ada niatnya, tapi kesempatan. Kesempatan di saat kita lalai, lengah, kita lagi malas ngapa-ngapain, pikiran kita lagi kusut, ternyata kita ibadahnya enggak, bakalan kena, pasti kena. Jadi kalau untuk kita nge-safetyin badan kita juga nggak boleh terlalu cuek sama goib, tapi kita harus selalu pakai logika, tapi kita harus berpositif thinking. Yang paling penting ibadah dan keyakinan hati kita aja. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang pengen membuat perjanjian dengan mereka untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu, terus kalau misalkan tujuan itu dia udah dapet nih, dia udah capai. Nah, itu kan sebelumnya kan ada pertukarannya kan. Nah, terus dia udah nggak ngelakuin lagi pertukarannya. Terus kira-kira apa yang bakal terjadi sama orang itu ya? Yang kejadian ya 2 kemungkinan, bahkan +1. +1 itu kalau dia tidak gila itu mati. Ya, kalau dia tidak gila mati. Karena kan mereka melakukan perjanjian itu. Kalau nggak gila dia mati karena tidak menjalankan lagi ritualnya, atau 1 dia bisa selamat kalau dia tobatan nasuha dan dia sudah ditutup dari perjanjian itu, putuskan perjanjian itu dengan orang yang mengerti cara memutuskan perjanjian. Itu berarti punya konsekuensi tersendiri lagi. Iya. Lalu memang kalau memang ya udah lebih baik jangan pernah melakukan hal tersebut gitu. Karena konsekuensinya banyak, apalagi juga satu itu sangat merepotkan juga. Nanti kalian akan menyesal guys. Pasti akan ada penyesalan juga. Ini juga udah 4 jam ya kita di sini. Udah kasih Teria juga ada jadwal lagi untuk harus ngobat. Dia masih ngobatin nggak sih? Masih Sampai sekarang. Masih. Ntar ngobrol masih. Okay. Oh, ya, bener. Teria makasih banget udah ngasih Sama-sama waktu. aku yang terima kasih. Iya. Akhirnya cerita yang kalian mainkan ini sebenarnya bukannya tidak ada, bukannya kosong. Cuma indigo itu terlahir dari berbagai macam cara. Cara Tuhan memberikannya. Ada dengan perjanjian, ada lahir memang dari lahir udah tidak perlu perjanjian, udah dapet. Ada lewat jalur kecelakaan, ada lewat jalurnya memang harus nyugih dulu atau ritual baru bisa indigo. Indigo juga banyak kelasnya, Bang Ali, Aruma sama Ken. Indigo banyak kelasnya, dia ada yang bisa hanya sensitif, tidak bisa melihat, peka dengan rasa. Indigo yang bisa melihat, bisa juga merasakan. Ada indigo yang plus, dia bisa melihat, bisa merasakan, tapi tidak bisa ngobatin orang yang susah. Ada lagi indigo yang bisa semuanya, plus, dia dapat semuanya yang Tuhan berikan. Yang penting indigo dimanapun mereka semua orang baik kecuali saya. Karena mereka tidak pernah melakukan ritual ilmu hitam. Jadi jangan pernah tiru apa yang pernah saya lakukan di belakang, tapi belajarlah selalu ke depannya kayak gimana nolongin orang. Jadi saya masih belajar nih, agama saya benerin lagi. Terus saya banyak berikan kenyamanan ke orang. Karena apa? Orang ilmu hitam itu, orang yang kena sihir, sakitnya bukan hanya di fisik, tapi di dalam mindsetnya mereka. Terima kasih Teria buat waktunya pasti. Terima kasih banyak. Dan ini juga film Indigo ini pas banget Teria anak pertama ya Teria? Iya. Ini juga film tentang anak pertama kena Indigo. Tapi diundang nggak saya ke gala premier? Oh diundang kan? Pasti. Oh diundang. Diundang, tapi pas datang kamu cuekin saya apa enggak? Ya enggak dong. Nanti kita interview lagi ya. Enggak, tapi interview tentang soal Indigo. Karena ini bener nggak? Lagu lagi. Filmnya ini legit nggak gitu informasinya ya? Gitu. Tapi sebenarnya film Indigo ini cerita bukan urban legend ya, kayak inspired by kan di sini ada Kasara Wijayanto, Ada Sara ya kan? Wijayanto. Itu inspired by, kalau saya lihat emang public figurnya ada Kasara gitu. Kayak saya saya udah selesai main filmnya, itu juga inspired by Ria Puspita. Jadi ada cerita aslinya di situ. Oke guys, jangan lupa saksikan Indigo film kita 19 Oktober Di seluruh bioskop kesayangan Anda. Kesayangan Dadah. kalian. Dadah.